Sore kembali lagi dengan QT seperti biasa membahas IHSG di tanggal 2 Juli 2021. IHSG hari ini ditutup menguat sebesar 0,3% ke level 6023. Opening tadi gap up masih sama. Si IHSG ini masih terpentok oleh MA20 di daily chart. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari si oskilator MACD-nya itu ada peningkatan momentum ya kalau ngelihat dari histogramnya. Ini kan lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Terusnya kemarin juga lebih tinggi dari sebelumnya lagi, dan hari ini lebih tinggi daripada histogram kemarin. Bentuk candlenya itu seperti doji. Ya, kalau ngelihat dari sentimen pasarnya sendiri sih kayaknya nggak, apa ya nggak tahu juga kalau misal Senin itu ada pullback atau enggak. Tapi kalau kita balikin lagi ke pasar-pasar yang lain regional khususnya, itu juga mereka nggak ada, apa ya, nggak ada tanda-tanda pullback gitu loh. Kalau juga ngelihat dari sore ini pasar Eropa, udah kita lihat ke time frame lebih kecil aja, ya masih sama. Kemungkinan kan ini HS dan belum break neckline 6038. Kita ada punya gap di sini, ya marking lagi gapnya itu di 6006 gitu. Apakah mungkin Senin opening nutup dulu atau gimana ya, kita nggak tahu. Tapi sih yang cukup bagusnya ini ada crossing antara MA20 hourly dan MA200. Tanda-tanda yang cukup positif ya gitu. Ya mudah-mudahan aja hari Senin bisa break neckline-nya ini 6038, yang merupakan juga level dimana MA20-nya itu terdapat di daily chart. Oke, setelah IHSG kita langsung jumping ke saham yang udah terdetek oleh explore kita. Pertama ada Gudang Garam. Nah ini kalau kita ngebahas per saham pakai indikator aligator aja. Bentar, ya mana sih ini? Oke, akhirnya si Gudang Garam ini berhasil break level gap yang sudah dibahas sebelumnya di level 44750. Bagus. Masih boleh di hold yang sudah punya barang, dan target berikutnya ada di 49975. Ya 50.000 lah target berikutnya. Masih ada ruang sekitar berapa persen itu? Coba kita hitung pakai arrow. Masih ada upside 5,5 persenan. Masih cukup masih cukup lebar ya upside-nya. Ya mudah-mudahan aja Senin masih bisa terus lanjut. Dan kalau misalnya emang minggu depan atau Senin, yang nggak tahu juga, tes tes area 50.000 ini, nah itu udah mulai wanti-wanti. Kalau maksudnya wanti-wanti itu ya ada tanda-tanda reversal atau enggak. Gimana ngelihatnya? Ngelihat dari candle candle apa? Candle daily atau hourly. Kalau misal lebih kecil dari itu, kayaknya nggak perlu dilihat candlenya. Kayak gitu strategi si Gudang Garam, masih boleh di hold yang sudah punya barang. Kalau misalnya pengen nambah, kayaknya ntar aja dulu. Kita lihat kalau ada konfirmasi apa di sekitaran 50.000 ini.
Lanjut, setelah gudang garam ada TCPI, Transcol Pacific. Hari ini candle kurang oke. Bisa dibilang kan kayak apa ya, shooting star ya gitu. Biasanya kan dan itu merupakan tanda-tanda awal reversal. Dan kalau misalnya emang reversal atau pullback, itu kita punya support terdekat itu di garis hijau ini, si bibir buaya gitu ya. Kemungkinan kan di sini ada di level 8.400an untuk si TCPI. Kita breakdown ke time frame lebih kecil lagi ya kan. Nah, close nya tadi gap down gitu. Belum ada yang bisa terlalu dilihat sih kalau misalnya dari time frame hourly nya juga. Tapi yang udah pasti daily candle nya kurang bagus. Dan kalau pembahasan kemarin kan cut loss kita ada di level 87.5. Nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang berniat untuk hold atau yang tadi belum sempat taking profit, nggak apa-apa, pasang aja cut lossnya di situ, batas cut lossnya. Soalnya kita masih punya support cukup banyak ya, ada 3 level kan, garis hijau, garis merah, sama garis biru itu. Lanjut MMLP, candlenya lebih kayak indecision sih. Kita breakdown ke time frame lebih kecil juga ya, belum oke. Walaupun di time frame daily ataupun hourly si harga ini masih berada di atas aligatornya gitu. Saya lebih suka kalau misalnya si saham MMLP ini dia break ke atas 785. Kalau misalnya ada yang berniat untuk tambah barang atau trading baru ya gitu. Kalau untuk sekarang sih kayaknya masih di tengah-tengah, dipantau aja dulu kalau misalnya ada yang berniat untuk beli si Mega Manunggal ini. Lanjut BH lagi kan, BHT dari daily aja dulu ya. Dailynya ya nggak doji sih, lebih kayak indecisions juga gitu. Sempet tes support, maksudnya support itu ya lips dari alligator di level berapa ini, di level 690-an kan. Terusnya ada ditutup gap up. Kalau misalnya ada yang berniat beli lagi, berhubung dari daily time frame-nya juga masih di atas alligator, hourly juga masih ada di atas alligator, itu kita tunggu aja kalau misalnya break ke atas 705. Kalau misalnya emang break ke atas level tersebut, coba kita lihat ini. Oh, kirain all time high, ternyata enggak. Kalau misalnya emang break ke atas 705, target berikutnya itu ada di 735. Itu untuk Behat. Dipantau aja dulu kalau misalnya ada yang berniat untuk tambah barang atau open new positions. Kalau misalnya break ke atas 705, patokannya bisa pakai kayaknya bisa pakai hourly candle aja. Kalau misalnya ada hourly candle ditutup di atas level tersebut, ya boleh dihajar. Kalau misalnya setelah dihajar, strategi cut loss-nya bisa pakai level 680-an. Sebenarnya kan ini kalau misalnya kita hitung risk reward-nya 50-50 kan, melihat dari lebar antara entry point-nya 705 sampai sama CL 680 dan taking profit di 735. Ya risk ratio-nya sih kurang bagus sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ya mana tahu berguna untuk Anda yang berniat untuk trading si Behat ini. Lanjut, ada Merdeka Copper Gold.
lihat dari daily, nggak apa-apa masih sama tradingnya, maksudnya trading plannya masih bisa kita bilang ini uptrend secara eh, masih berada di atas indikator aligatornya gitu. Walaupun hari ini candlenya bisa dibilang kan kayak indecisions juga. Tadi kan kita sempat ngeliat dari hourly juga apa ya? Tadi pas jam-jam terakhir itu ada big white candlenya dan itu ditutup di atas si alligator. Kalau misalnya kita ngeliat dari alligator hourly kan ini udah kayak apa ya, tersusun rapi gitu. Maksudnya tersusun rapi dari si hijau sudah mulai ada crossing di atas merah dan si merah itu tetap settle di atas si biru gitu. Coba kalau misalnya saya zoom out, sebenarnya kalau misal diperhatiin lagi ada HS lagi sih, tapi ya kayak lebih dipaksa gitu HS-nya. Ini S, ini H, ini S kan. Ini shoulder yang kirinya itu emang sedikit maksa kan, ngelihat dari strukturnya itu terlalu kecil gitu loh. Kalau misalnya emang ini SHS, kemungkinan neckline-nya kan ada di 2990. Kita lihat ke time frame daily, yaitu 2990 itu merupakan area fraktal gitu. Kalau misalnya ada yang berniat ya tunggu aja. Kalau misalnya si candle daily ini, kita untuk main MDK kita pakai daily aja dulu ya. Kalau misalnya ada daily candlenya itu ditutup di atas 2990, yang nggak tahu di hari apa minggu depan. Kalau misalnya emang break 2990, cara mainnya kita pasang cut loss di 2880. Kita hitung resikonya pakai arrow, kurang lebih ada 4%an lah. Ini 3 minus 3,77 ya 4% kurang lebih. Oke. Kalau misalnya emang break, sekarang kita bicara taking profitnya. Kalau misalnya ada yang pengen main cepet, dan itu juga kalau misalnya lancar ya, itu bisa taking profit di 3150-an. Kalau misalnya untuk yang lebih dari main cepat atau bisa dibilang swing trade, itu bisa pakai level extension 3270 yang merupakan Fibo 127 atau di 3400-an psychological levelnya, yang merupakan area dari Fibo 161,8 gitu. Tapi kan ngomongnya terlalu jauh. Ya udah, sekarang tunggu kalau misalnya emang dia break ke atas 2990, nyopet bisa ke 3150. Itu aja dulu pembahasannya. Kalau misalnya ada daily candle ditutup di atas 3150, nah baru kita ngelihat maksudnya berbicara Fibo level yang tadi, yaitu di level 127 atau di 161. Boleh dicatat. ENRG. Oke, hari ini candlenya ya rada-rada engulfing, maksa sih. Kenapa dibilang maksa? Soalnya kan ini low dari candle kemarin juga apa ya, berada di bawah low candle hari ini. Maksudnya low candle kemarin itu kan ada di 115. Nah, ini low candlenya 116, beda 1 tick gitu. Walaupun emang kalau ngelihat dari body candlenya itu ya cukup bagus gitu loh, engulf semua body candle di hari kemarin, dan ditutup di atas fraktalnya ini 126. Si energi ini ditutup di 127. Nggak apa-apa, oke, masih oke. Dia udah fresh breakout si fraktalnya ini.
gitu. Ini hitungannya nggak breakout ya, soalnya kan nggak ada, kan dia si tanggal 30 kemarin itu nggak ditutup di atas fraktal nih, garis ungu tipis ini. Nah sekarang baru break gitu loh, ditutup di atas fraktal. Sama ini kita flashback lagi, sama kan, sama si candle tanggal 24 kemarin gitu, ditutup di atas fraktal. Ini enggak, karena ditutupnya itu di bawah fraktal. Makanya patokan break atau enggaknya untuk menghindari yang namanya false break itu yang lihat dari tutupan candle. Time frame yang makin besar itu makin bagus. Nah biasanya idealnya memakai patokan daily candle gitu loh, bukannya intraday. Kalau misalnya ngelihat intraday itu ya bagusnya sih sebenarnya ngelihat di hourly. Lanjut DMMX. Oke. Naik 4% lumayan, ditutup di atas. Fraktal juga. Fraktalnya 1670, ditutupnya di 1690. Kemarin udah sempat dibahas kalau misalnya hari Kamis kemarin itu ada yang bullish engulfing, boleh dibeli kan. Pasang cut loss di 1540. Alhamdulillah hari ini respon market positif, naik 4,6%. Untuk taking profitnya nggak tahu, soalnya masih all time high. Coba kita hitung Fibo extension dari si swing ini ya. Kayaknya sih juga udah nyentuh. Oke, menarik. Hapus level-level nggak penting. 26 kita pakai, 127 kita lewatin. Ada 26 lagi. Ya udah hapus aja dulu biar nggak tabrakan. Oke, hari ini dia konfirmasinya ada 2, break fraktal dan break Fibo extension 161. Ya untuk resisten berikutnya sebenarnya kan nggak ada yang tahu, tapi kita punya patokan ada di level 2000-an untuk si DMMX ini gitu. Lihat dari ini saya anggap prior swing aja ya, soalnya kan lebih lebar daripada swing-swing kecil kayak gini gitu. Kita punya next resistance untuk si saham DMMX ini ada di psychology level 2000. Mudah-mudahan lancar. Upside roomnya ya juga masih lumayan bagus sih, ada 18% gitu. Ini Fibonya nggak saya hapus, biarin aja marking kalau misalnya ada pembahasan di episode berikutnya. Akhirnya kita ngebahas MSIN lagi, mesin reject. Ya sama kayak pembahasan kemarin, masih di atas. Alligator juga kan masih uptrend gitu. Untuk resistennya ya nggak tahu gitu sampai kapan, sama seperti si DMMX tadi gitu. Mungkin kita bisa main di trailing stop aja. Kita bisa pakai Doncian. Kalau misalnya Doncian ini pakai trailing stopnya itu di level 356 yang merupakan garis ungu. Kalau 356 kan ya 50 perak dari 400 terlalu jauh. 376 juga terlalu jauh, 30 perak. 386. Kita pakai yang si 15 menit aja ya. Jadi bisa update trailing stop di 386 gitu. Ini kan juga udah jadi apa sih, supply demand juga kan. Ini udah jadi supply juga gitu. Jadi yang udah punya barang bisa pakai batasan trailing stop di
level 386. Ntar kita naikin lagi tergantung besok. Maksudnya tergantung hari Senin kayak gimana respon marketnya. Biasanya kan kalau ARA ya masih ada kick lah gitu pas opening atau gimana. Ya nggak tahu juga, sotoy juga sih saya ngomong ya. Tapi overall si aligator ini masih uptrend gitu. Ngelihat dari masih di atas indikator tersebut. Lanjut BBHI. Oke, BBHI candlenya lebih kayak outside bar. Walaupun ya low-nya juga masih nggak engulf sepenuhnya ya. Kan low hari ini itu ada 316, ada di 3160. Yang ini low-nya itu ada di 31110. Engulfnya itu cuman di bodinya doang kan. Body si candle ini, si hari Kamis kemarin ini ditutup seutuhnya oleh body candle hari ini. Itu. Kalau misalnya kita breakdown ke time frame lebih kecil, ya emang dia udah berada di atas fraktal. Ini saya hapus-hapusin dulu aja. Fraktalnya itu ada di 3370. Kayaknya lebih bagus kalau misalnya si BBH ini ada daily candle ditutup di atas 3640 aja gitu loh. Kalau misalnya entry di hari-hari ini, di sekarang kayaknya juga masih di in the middle of nowhere lah. Bisa dibilang. Jadi ya tunggu aja, dipantau aja 3640. Kalau misalnya ada daily candle ditutup di atas 3640, nah kita ntar bicara lagi apakah bisa di entry atau enggak. Good. Oke, good. All time high, higher low masih oke. Untuk yang udah punya barang bisa update trailing stop di level 1860 yang merupakan area fraktal di daily chart. Gitu. Setelah SCNP lagi, ngebahas SCNP ya hari ini bisa dibilang harami, tapi ya haraminya kayaknya nggak begitu kuat indikasinya, soalnya ngelihat body candle hari ini tuh terlalu ceper kan, walaupun emang ini perfect harami. Breakdown aja ke time frame lebih kecil. Oke. Dari time frame hourly juga dia masih berada di bawah indikator aligator gitu loh. Jadi ya belum oke juga sebenarnya. Kita skip aja dulu ya. Kita lihat konfirmasi yang lain. IPTV. Aduh, IPTC nulisnya. IPTV. Ini hourly ya. Oke. IPTV. Pembahasan kemarin kan di hourly, sorry. Ada kita ngelihat pullback sedikit at least ke level 258 sebelum ada up move, continuing up move. Ternyata si saham ini tuh lanjut, dia break ke 284. Coba kalau misalnya kita zoom out, lihat ada struktur nggak di sebelah kiri sini? Nggak ada juga gitu. Candlenya sih oke. Ngelihat dari higher low, dan ini juga aligatornya sudah terpantau rapi dan ditutup di atas fraktal juga. Fraktalnya di 284, dia ditutup di 292. Kemungkinan masih bisa lanjut. Kalau misalnya ada yang berniat beli untuk hari Senin ntar, itu bisa pasang stop lossnya itu di 280. Kenapa di 280? Itu merupakan low dari candle formation harami di hourly chart gitu. Atau lebih bagusnya lagi sih sebenarnya dia break fraktal 310 ya. Opening besok dilihat aja, kan ngerinya emang candlenya oke, ngerinya itu juga malah tetap loyo. Nah,
supaya menghindari itu kita tunggu aja break ke atas 310 aja. Kalau misalnya emang dia break 310, ya resisten atau target berikutnya itu ada di sekitaran 354 atau ya psikologi levelnya itu di 350. Masih lumayan, ada 60 perakan. IPTV Bina. Setelah Bina, Berry Sharami, dari hourly-nya emang dia lagi berada di area-area support alligator. Tapi ya gitu, sebenarnya ada penurunan momentum gitu loh. Ya kan? Penurunan momentumnya itu juga ya kita ngelihat dari oskilator asem oscillator juga kan, ini sebenarnya juga lebih kecil, maksudnya lebih pendek daripada si histogram kemarin, dan itu ditandai dengan histogram merah gitu untuk si Bina ini. Jadi ya lebih baik kalau misalnya ada yang pegang barang, saya nggak tahu ini bakalan salah atau enggak, itu bisa pasang trailing stop di 5.300 gitu loh. Ini untuk yang pegang barang ya. Kalau misalnya belum ada pegang barang, ntar aja dulu. Kita bicara kalau yang belum punya barang, kalau misalnya dia berhasil break ke atas 6.200 atau 6175-an gitu. Ya ini ngerinya. Pertama, konfirmasi dari histogram asam oscillator, dan ini juga ada bearish candle, ya kan, bearish harami gitu. Itu untuk Bina. Kalau misalnya ada yang pegang barang, yaitu diulangi lagi, pasang trailing stop di 5.300-an aja. Walaupun yang lihat dari alligatornya kan ya masih uptrend, tapi yang udah pasti ini ada penurunan momentum di saham Bina ini. Lanjut, yellow engulf candle ditutup di atas. Nih saya marking yellow, ada engulf candle. Pembahasan kemarin kan kurang enak ya. Nah sekarang ternyata dia rebound cukup kuat 8,5%, ditutup dengan bullish engulfing. Aduh, kenapa dihapus lagi? Oke, di sini ya. Ntar. Biar enak dilihat, ini kita hilangin. Kita pakai tick line aja. Nah, ini bullish engulfing. Kita lihat di time frame lebih kecil. Ya walaupun itu emang candle-nya bagus sebenarnya, tapi dia itu lebih cenderung kayak gini. Kalau misalnya Anda ada yang sering ngeliat pattern atau memantau pattern kan, ini sebenarnya lebih kayak pennant kan. Walaupun emang ini ditutup di atas pennant, ini juga pennantnya gak bagus kan, soalnya ini masih ada gitu loh. Antara ini buat maksa kena ini atau kena ini gitu loh. Tapi kan kalau yang sudah biasa ngelihat, buat trader-trader yang suka yang memantau pattern-pattern seperti ini, atau yang biasa melihat pattern si Elliott Wave kan, ini kan sebenarnya lebih kayak pennant gitu. Tapi ya gimana ya untuk yellow ini, saya lebih suka kalau misalnya dia tuh berhasil break fraktal ini sih 167, which is itu juga masih jauh gitu. Candlenya ya oke gitu, engulfing mantul di area alligator ini ya kan gitu. Tapi kalau untuk pembahasan dari QT-nya sendiri sih sebenarnya ya tunggu aja break fraktal 167 biar lebih mantap gitu loh kita ngambil decisionsnya. Lanjut ya, tag. Wah, terpentok di Fibo 127 yang udah di marking kemarin. Kayak bearish harami gitu kan. Tapi kan high-nya ya
ya Beri Syarami maksa lah, kayaknya 4220 ini 4260 gitu. Terlihat dari AO-nya juga ada penurunan momentum juga sebenarnya. Hari ini ARB ya? Iya ARB. Setelah tes level 127. Kalau misalnya emang dia pullback, kemungkinan support terdekatnya itu ada di 3590-an. Itu merupakan fraktal di daily chart. Dipantau aja dulu kalau misalnya dia pullback ke situ. Ntar kalau misalnya ada tanda-tanda reversal, kita bicara lah yang lain lagi. Maksudnya step berikutnya untuk si saham tech ini. Lanjut, ada Link, saham terakhir. Aduh, salah. Link. Respon market positif setelah kemarin ada reversal candle biasa bullish harami. Tapi yang nggak begitu bagusnya itu dia ditutup di bawah buaya, ya kan? Buayanya di mana, garisnya dia ditutup di mana? To be honest, masih kurang oke sebenarnya untuk si Link ini. Sama kayak si apa sih tadi, Yellow apa Tech ya? Kayaknya untuk lebih konfirmasinya mantap itu kita tunggu dia sampai break fraktal 4520 aja untuk di daily chart. Begitu. Rangkumannya, berhubung hari ini itu ada news yang cukup besar dari pasar internasional, NFP, non-farm payroll. Kita lihat responsi pasar Amerika kayak gimana untuk decisions apa yang kita ambil di hari Senin gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat pasar Eropa sore ini hari Jumat ya cukup positif. Tapi ya nggak tahu ntar kan hasil newsnya kayak gimana di NFP-nya. Walaupun tadi gambar di mana lagi ya? Walaupun ini bentuknya kan kayak HS lah, tapi masih di bawah 6038. Ya mudah-mudahan aja Senin masih positif gitu. Oke, sampai situ aja pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk investment decisions di hari Senin atau di hari Minggu. Di minggu depan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.